Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dacong di RTP, di channel saya di RTP Studio. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik kembali ya, bagaimana cara aman beli set-top box atau STB. Untuk itu jangan skip video ini karena ini sangat bermanfaat banget supaya teman-teman semuanya tidak salah memilih, tidak salah beli ya. Siaran bagus, channel juga banyak. Oke, kita langsung aja cekidot. Subscribe channel RTP. Oke, terima kasih telah menunggu. Oke, sebelum kita membahas ke cara memilih, tips memilih STB yang baik atau yang bersertifikat atau yang layak, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih kegunaan STB itu. Jadi, harus mengecek terlebih dahulu apakah TV sudah siap menerima siaran digital atau tidak. Nah, apabila sudah siap, otomatis STB itu diperlukan. Untuk apa STB? STB itu singkatan dari set top box ya. Set top box itu bisa disebut juga sebagai decoder atau bisa menyebutnya juga sebagai receiver ya, atau converter untuk mengkonversikan sinyal digital menjadi gambar dan suara dan dapat ditampilkan di TV analog ataupun jadul ya, yang kayak TV tabung atau TV apapun itu yang dulu masih siarannya analog. Dan untuk STB ini dan memerlukan parabola khusus untuk menerima siaran digital. Jadi khusus cukup menggunakan antena TV UHF yang seperti biasa yang dipakai untuk menerima siaran analog itu. Jadi menggunakan sinyal UHF atau VHF ya. Nah, langsung aja ke topik utama kita, yaitu bagaimana sih tips untuk memilih STB. Oke, untuk sampai saat ini sudah kisaran 1 tahun ke belakang ini kurang lebih ya, yang namanya STB itu melejit di pasaran. Banyak banget merek-merek STB di toko-toko online maupun di toko-toko offline ya teman-teman ya. Jadi setiap STB itu yang ditawarkan memiliki spesifikasi, bodi dan kegunaan yang dapat dipilih ya, sesuai kebutuhan kita semuanya. Sebelum teman-teman membelinya, teman-teman disesuaikan dulu dengan kebutuhan teman-teman, jadi tidak salah beli seperti itu ya. Jadi tips-tipsnya, satu ya, carilah yang sudah bersertifikat dari Kominfo. Kenapa harus bersertifikat? Karena kalau yang sudah bersertifikat dari Kominfo itu ada perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat. Sertifikat juga menjadikan jaminan ya, bahwa STB itu bisa digunakan di semua fitur siaran digital dan fungsinya pasti optimal ya kalau udah ada sertifikat. Terus yang kedua, cari tanda khusus yang bertuliskan DVB T2, DVB T2 ya, DVB strip T2 di setiap kemasan atau di setiap dusbooknya itu ataupun di unitnya itu ada tulisan seperti itu ya. Atau juga bisa mencari yang ada tulisannya apa itu, siap digital kalau nggak salah itu ya. Dan untuk langkah yang paling mudah dari melihat kemasan itu ataupun dusnya itu ataupun kemasan dus boxnya itu, bisa ada tambahan gambar modi. Jadi jika ada tulisan itu sudah dipastikan itu set top boxnya aman ya, itu tanda-tanda khususnya. Jadi ada tanda khusus DVB strip T2 dan modi. Terus yang ketiga, pilihlah STB sesuai kebutuhan teman-teman semuanya ya. Jadi setiap merek STB memiliki harga dan harga yang bervariasi ya. Itu karena disesuaikan dengan keunggulan dan fitur-fitur yang ada di perangkat tersebut ya. Jadi teman-teman pinter-pinter memilih disesuaikan kebutuhan teman-teman. Misalkan televisi teman-teman itu tidak ada port HDMI ataupun VGA di TV-nya karena televisinya masih yang jadul, yang tabung gitu ya. Jadi pilihlah STB yang menggunakan kabel RCA, yang kabelnya ada 3 itu, yang kuning, yang merah sama yang putih itu ya. Nah, cari yang support itu. Jadi jangan cari STB yang nggak ada output RCA-nya gitu, karena kan tidak akan support, tidak akan masuk, tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa digunakan di TV teman-teman semuanya. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Misalkan di TV-nya tidak ada support yang namanya PGA. Jadi jangan beli
STB yang hanya support PGA dan audio video atau RCA ya. Jadi misalkan supportnya cuman HDMI, ya udah beli yang support ada HDMI gitu. Seperti itu ya teman-teman, itu adalah trik-trik untuk menyesuaikan kebutuhan. Sesuaikanlah kebutuhannya apa sama jenis perangkat yang sudah dimiliki itu di rumah seperti apa gitu. Jadi belinya sesuai yang ada. Jadi tidak beli double gitu. Nah, untuk yang keempat, carilah review-review atau ulasan-ulasan di video, bisa di video ya, bisa di ulasan-ulasan di tokonya itu kalau misalkan belanja online, ataupun kalau misalkan belanja offline tanya-tanya dulu ke tetangga, ini merek ini bagus nggak? STB ini gimana ini kalau saya pakai antena seperti ini, punyanya antena ini, seperti itu ya. Jadi harus dicari dulu review-reviewnya gitu. Termasuk fitur-fiturnya juga. Jadi misalkan merek STB ini fitur-fiturnya apa aja, bisa nangkep sinyal apa aja gitu kan. Saya punya antenanya apa, gini. Nah, jadi harus cari dulu review-review ataupun pembahasan spesifikasi dari STB tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya salah pilih STB ya, salah pilih set top box. Nah, untuk kalangan-kalangan sekarang mungkin set top box semakin banyak ada yang harganya murah, ada yang harganya juga tinggi. Itu juga disesuaikan dengan satu bahan, yang keduanya fitur-fiturnya, yang ketiganya mungkin dari kecanggihan tersebut ya. Jadi bisa support apa aja, itu termasuk fitur-fitur ya. Nah, itu ya tips dan trik untuk memilih STB supaya tidak terjerumus ataupun tidak menyesal di kemudian hari ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk memilih set top box yang di era serba digital ini ya. Kalau misalkan teman-teman tahu atau cari review dulu, atau misalkan cari tanya-tanya dulu ke tetangga, minimal ada bahan untuk mencari. Misalkan udah mengantongi suatu merek, terus belanja ke toko itu, oh si Anu juga udah bisa nih, udah bagus, jadi saya belinya yang itu aja lah, sekalian di setting. Oke ya, mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang belum memiliki set-top box bisa memilih set-top box yang terbaik, yang bagus, dan siarannya juga bagus, jernih. Oke, sekian dulu tips dan trik dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu.